Shalom jemaat yang dikasihi, apabila kita melihat keadaan dunia sekarang penuh dengan pergolakan, penuh dengan kesusahan, penderitaan, dan pergumulan. Namun kita harus tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan yang tersendiri. Dan kita harus bijak dan peka untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, terutama tentang mengenali tanda-tanda akhir zaman. Dalam Lukas 21 ayat 7 hingga 24, pertanyaan mengenai akhir zaman menjadi satu topik yang menjadi tarikan perhatian dan persoalan banyak orang sejak zaman Tuhan Yesus lagi, di mana murid-muridnya ingin mengetahui tentang peristiwa yang penting dan bersejarah itu. Bahkan sehingga pada zaman kita sekarang juga, ini merupakan satu pergumulan dan penantian tentang penggenapan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terdapat beberapa peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ini boleh kita rujuk di dalam Lukas 21 ayat 7 hingga 24, di mana Yesus berkata tentang peristiwa akhir zaman itu akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, akan ada banyak orang yang datang dengan memakai nama Tuhan Yesus dan berkata, "Akulah Dia, dan saatnya sudah dekat." Tanda yang kedua adalah peperangan dan pemberontakan akan terjadi. Yang ketiga adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Yang keempat, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yang kelima, penyakit sampar di berbagai tempat. Yang keenam, terjadinya kelaparan. Yang ketujuh, terjadinya juga hal-hal yang mengejutkan. Yang kedelapan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yang kesembilan, para pengikut Kristus akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana nama Tuhan Yesus. Yang kesepuluh, para pengikut Kristus akan diserahkan oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, dan ada di antara mereka yang akan dibunuh dan dibenci semua orang oleh kerana nama Tuhan Yesus. Yang ke-11, kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Yang ke-12, akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Namun Yesus tetap peka, peduli, mengasihi, dan ingin agar kita tetap beriman kepadanya. Oleh itu Dia memberikan para murid-muridnya dan kita semua nasihat dan peringatan supaya berjaga-jaga senantiasa ketika hal-hal itu terjadi, di mana Tuhan Yesus berkata, yang pertama, berwaspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Yang kedua, janganlah kamu mengikuti mereka, yaitu nabi-nabi
palsu atau orang-orang yang menggelar dirinya sebagai Tuhan Yesus. Yang ketiga, janganlah kamu terkejut apabila hal-hal itu terjadi, supaya kita dapat berdoa dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, tetap bersaksi bagi Tuhan Yesus dalam apapun situasi yang kita hadapi, terutama apabila terjadinya penangkapan dan kita diserahkan ke rumah ibadat, dipenjara, diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Itulah kesempatan untuk kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang kelima, tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kepada kita kata-kata hikmat sehingga kita dapat melawan setiap bantahan pihak musuh kita dan kita tidak dapat ditentang karena Roh Allah sendiri yang akan berbicara melalui pribadi kita. Yang keenam, Yesus berkata, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu yang akan hilang. Ini menandakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yang ketujuh, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini kata-kata Yesus supaya kita tetap bertahan dalam pencobaan. Kita tetap bertahan dalam penderitaan. Kita tetap bertahan ketika dianiaya, karena hidup kita adalah milik Tuhan, dan sekiranya kita mempertahankan hidup kita untuk Tuhan, kita akan meraih kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ke-8, Yesus memberikan peringatan ketika kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Dan terjadinya kesesakan yang dahsyat di atas seluruh negeri. Maka pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan ke pergunungan. Orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di perdusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ini adalah peringatan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan untuk kita semua, untuk selalu bersiap sedia menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Orang yang bijaksana apabila melihat hal-hal daripada kebenaran firman Tuhan digenapi satu persatu, ia akan lebih berhati-hati, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, agar apabila hari Tuhan itu tiba, dia benar-benar dipersiapkan. Orang yang tidak bijaksana, walaupun melihat hal-hal daripada kebenaran firman Tuhan digenapi satu persatu, tetapi ia tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, dan tetap hidup dalam dosa, sehingga apabila hari Tuhan itu tiba, dia tidak bersedia, dia terperangkap dan tertinggal. Jemaat yang dikasihi, kita sedang melangkah ke akhir zaman. Apakah kita bersiap sedia ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Apa kita percaya bahwa apabila Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan terangkat dan diselamatkan? Itu bergantung kepada kemurahan Tuhan dan juga tindakan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Tuhan,
Setiap waktu kami melihat tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Persiapkanlah setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami selalu berwaspada, supaya kami tidak disesatkan, supaya kami tidak mengikuti nabi-nabi palsu, dan supaya kami tidak terkejut ketika hal-hal datang silih berganti dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami Tuhan, agar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami mau beriman bahwa selai pun daripada rambut kepala kami tidak akan hilang apabila kami tetap bertahan bersama dengan Engkau. Dan bila masa pun hal-hal tentang hari Tuhan itu akan tiba, jangan biarkan kami tertinggal, tapi angkatlah kami, selamatkanlah kami, pulihkanlah kami, ampunilah kami, dan perbaharuilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpin, sertai, dan lindungilah pribadi kami, keluarga kami, dan jemaat-Mu. Bahkan kami mau berdoa untuk pergolakan yang sedang terjadi di Palestina dan Yerusalem khususnya, bahkan umat-Mu Israel. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di tengah-tengah pergolakan ini, karena kami percaya Engkau Tuhan yang melihat segala sesuatu. Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak menghakimi sesama kami, tapi kami harus saling menguatkan, berdoa, dan saling memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.